Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hebat sekali. Masih semangat tidak hari ini belajarnya anak-anak? Semangat Bu Guru. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk sama Ibu Guru. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Hebat, masih semangat berarti ya? Iya Bu. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya anak-anak. Siap? Siap Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap Bu. Baik. Siapa yang tahu Ibu di sini mau nyampein materi tentang apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kasih sayang Nabi Muhammad dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Di sini siapa yang tahu kasih sayang itu apa ya? Cinta? Terus apa lagi? Nggak tahu Bu. Tadi sudah hebat menjawab tentang cinta. Kasih sayang itu yaitu bentuk atau ekspresi cinta ataupun penuh perhatian terhadap sesama manusia. Hebat. Ibu di sini mau nanya, kalau kalian di pinggir jalan ada nenek-nenek yang hendak ingin menyeberang, kalian akan membantunya apa tidak? Iya Bu, kasihan. Hebat, kalian harus membantunya karena kasihan. Dan dengan rasa kasihan itu, kalian memerlukan butuh kasih sayang dengan cara membantunya menyeberangi jalan. Hebat. Lalu, sikap yang kalian tunjukkan itu merupakan sikap kasih sayang. Kita juga harus menunjukkan sifat kasih sayang terhadap sesama tanpa membedakan dia itu mau kaya, miskin, pintar, bodoh, ataupun berbeda dari agamanya. Jadi kasih sayang itu harus setara terhadap manusia. Hebat. Lalu tadi Ibu di sini mau mengajarkan kasih sayang terhadap siapa saja? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat. Baik, di sini Ibu akan memaparkan mengenai kasih sayang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu siapa? Nabi terakhir. Hebat, Nabi terakhir di dalam umat Islam. Hebat. Kasih sayang adalah belas kasihan. Bagaimana mendapatkan kasih sayang dari Nabi itu? Yaitu dengan memperolehnya, meneladani, dan juga mengamalkan ajaran dari siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hebat. Nabi Muhammad juga mengajarkan kasih sayangnya dengan cara menyayangi keluarganya, menyayangi tetangganya, dan juga Nabi pun mengajarkan tetap menyayangi kepada orang yang jahat sekalipun terhadap kita. Lalu ada satu cerita ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di Mekah. Banyak orang yang menentang dakwah dari Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad akan pergi ke masjid, Nabi Muhammad selalu dilempari oleh kotoran-kotoran oleh orang jahat. Lalu Nabi Muhammad juga tidak pernah membalas perlakuan tersebut. Karena Nabi jika sudah diperlakukan seperti itu, Nabi dibalasnya dengan berdoa untuk kebaikan orang jahat tersebut agar diberi hidayah oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suatu ketika orang yang melempar Nabi itu jatuh sakit. Banyak orang berpendapat bahwa ia sakit itu karena kejahatannya terhadap Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendengar berita tersebut, setelah pulang dari masjid, Nabi itu menjenguknya dan juga membawa buah anggur dan juga kurma. Banyak orang yang heran dengan sikap Nabi ini. Kenapa ya Nabi ini masih mau menjenguknya padahal dia sudah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung ke tempat yang melemparinya tersebut, orang yang sakit itu terkejut bukan main karena dia heran kenapa orang yang sudah saya sakiti malah menjenguknya. Orang itu menangis terseduh-seduh. Kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi dibalas dengan kasih sayang dan akhirnya orang tersebut beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang dapat dipetik dari keteladanan Nabi Muhammad, dari kisah kasih sayang Nabi Muhammad, kita mendapat pelajaran berharga. Ada yang tahu tidak? Tidak. Dari kisah Nabi Muhammad, kita mendapat pelajaran yang berharga. Kita harus berkasih sayang kepada sesama, saling berkasih sayang juga untuk menciptakan hidup yang rukun dan juga damai ya. Iya. Berkasih sayang kepada sesama juga termasuk sifat terpuji yang harus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari kita. Kasih sayang juga dapat diwujudkan dengan berbuat seperti menyayangi orang tua dan juga anggota keluarga. Yang kedua, sayang kepada guru, teman-teman, dan juga saudara. Lalu yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan dari kita. Lalu berkasih juga itu mempunyai arti, yaitu rasa sayang, suka menolong sesama dalam hal yang baik, bukan yang jahat. Iya, sayang juga artinya memberikan perhatian penuh tanpa meminta imbalan apapun ya. Iya, Bu. Berkasih sayang juga perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, siapa yang suka membantu ibunya di rumah? Aku. Ya, hebat. Dengan kasih sayang itu, dengan membantu ibu kalian di rumah atau orang tua kalian di rumah, itu merupakan kasih sayang kita terhadap orang Tua. hebat. Lalu yang kedua ada menjaga dan menemani adik bermain. Siapa yang punya adik di sini? Aku, Bu. Hebat. Siapa yang suka musuhan sama adiknya? Aku juga, Bu. Tidak boleh ya, karena dengan kasih sayang itu kalian tidak boleh bermusuhan. Harusnya menemani adiknya bermain. Hebat. Lalu yang ketiga, mengajari adiknya pada malam hari. Hebat. Lalu yang keempat, menengok atau mendoakan teman kita yang sedang sakit. Jadi kalau ada teman kita yang sedang sakit, tidak boleh diejek ya teman-teman atau anak-anak, harus dijenguk. Hebat. Lalu yang terakhir ada meminjami alat sekolah jika ada temannya yang memerlukan. Kalian tidak boleh pelit kepada temannya. Dengan meminjami alat sekolah kepada teman kalian, itu merupakan bentuk kasih sayang kalian terhadap teman kalian. Hebat. Lalu berkasih sayang juga tidak hanya kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan juga harus mempunyai rasa kasih sayang. Hebat. Yang seperti contohnya memberi makan atau memberi minum kepada hewan peliharaanmu. Siapa di sini yang memelihara hewan? Aku, Bu. Ikan. Siapa yang memelihara kucing? Rahma. Hebat. Kalau kalian kalau punya hewan peliharaan dikasih makan tidak? Iya dong, Bu. Iya, kalau tidak dikasih makan akan gimana hewannya? Mati. Iya, tidak boleh. Jadi kalian harus memberi makan kepada hewan peliharaan kalian. Dengan begitu, itu memerlukan rasa kasih sayang kepada hewan peliharaan. Iya. Lalu yang kedua ada memberikan atau membersihkan kandangnya setiap hari. Jangan sampai kotor. Banyak ii-nya. Iya, nggak boleh. Lalu yang ketiga, jangan menyakiti dalam bentuk apapun. Siapa di sini yang suka nyekek-nyekekin hewan? Haikal, Bu. Nggak boleh ya. Kalian harus memberikan rasa aman dan juga kasih sayang kepada hewan peliharaan kalian. Lalu yang terakhir,
mengobati apabila hewan peliharaannya Sakit. Jadi kalau hewan peliharaan kalian sakit, tidak boleh dibiarkan, harus diberi obat atau bisa langsung ke pet shop. Lalu yang kedua ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya mendapatkan kasih sayang dari Allah? Kasih sayang dari Allah itu dapat diperoleh dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam surat Al-Fatihah kita sering membaca apa yang pertama? Basmalah. Siapa yang bisa baca basmalah? Aku, Bu. Yuk kita baca bareng-bareng sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Maksud dari bacaan itu adalah Allah itu Maha Penyayang dan juga Maha Pengasih. Lalu apa ya buktinya bahwa Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih? Nah, di sini ada gambar turun hujan dan juga ibu-ibu yang sedang bercocok tanam. Allah itu menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Allah juga memberi rezeki berupa padi yang menguning untuk mencukupi kebutuhan dari manusia. Padi itu sendiri akan dimakan oleh kita, Bu. Padi itu akan jadi beras atau nasi yang selalu kita makan setiap hari. Jadi itu semua adalah wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk memperoleh kasih sayang Allah secara terus-menerus, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya dengan banyak menyebut nama-nama Allah atau bisa dengan membaca hamdalah. Siapa yang tahu hamdalah bacaannya? Aku, Bu. Bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dengan cara mensyukurinya kita harus mengucapkan hamdalah. Nama-nama Allah juga yang baik itu disebutkan dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna sendiri ada berapa ya? 99. Wah, hebat sekali. 99 itu nama-nama Asmaul Husna. Lalu di antara Asmaul Husna ini adalah ada Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dan juga ada Al-Malik. Ar-Rahman itu artinya yang Maha Penyayang. Apa? Penyayang. Hebat. Kalau Ar-Rahim artinya yang Maha Pengasih. Lalu ada Al-Malik terakhir artinya yang Maha Raja. Apa? Raja. Hebat. Jadi 3 nama Asmaul Husna ini, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, kita dapati dalam surat Al-Fatihah. Kita juga membacanya setiap sholat. Tadi yang pertama Asmaul Husna Ar-Rahman itu artinya yang Maha Pengasih. Nah, di situ dimaksudkan Allah itu mengasihi semua makhluk ciptaannya, memberikan nikmat kepada semua manusia tanpa pilih Kasih. dan tanpa membedakan. Semua itu bukti keadilan kepada manusia. Nikmat Allah itu harus disyukuri oleh kita semua ya anak-anak. Ya, Bu. Lalu yang kedua Asmaul Husna Ar-Rahim itu tadi artinya apa? Maha Pengasih. Iya, mengapa kita harus rajin melaksanakan sholat? Mengapa juga kita harus rajin membaca Al-Quran? Rajin melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran itu yaitu wujud syukur kita kepada Allah yang memiliki sifat Maha Penyayang, yaitu Ar-Rahim. Ya, hebat. Ar-Rahim sendiri yaitu artinya Maha Penyayang. Allah itu menyayangi orang-orang yang beriman terhadapnya dan tidak bermaksiat kepadanya. Orang yang beriman dilindungi oleh Allah. Allah juga memberikan kesehatan dan juga kebahagiaan dan juga kenikmatan kepada kita. Jadi kita harus taat kepada Allah dengan menaati peraturannya dan menjauhi larangannya. Lalu yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik sendiri yaitu yang Maha Merajai. Merajai di sini artinya menguasai alam semesta. Al-Malik juga berarti Allah itu Maha Kuasa. Tidak ada yang berkuasa di dunia ini selain Allah. kekuasaan Allah itu tidak
tidak terbatas. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah juga menguasai hari kiamat. Allah juga menciptakan surga dan Neraka. juga kita wajib menyembah Allah dengan cara beribadah Dah. kepadanya. Gimana cara beribadahnya? Dengan Sholat. sholatnya berapa waktu? 5. 5 waktu. Hebat. Jadi itu cara kita mensyukuri nikmat dari Allah. Allah. Nah, jadi anak-anak, kasih sayang itu, apalagi kasih sayang yang kita dapatkan dari Allah itu tidak ada batasnya ya. Jadi kita sesama manusia juga harus memberikan kasih sayang kita terhadap sesama manusia Lainnya. Paham sampai sini anak-anak? Paham, Bu. Baik. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahirabbil Alamin. Happy tidak pembelajaran hari ini? Happy, Bu. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa akhir majelis terlebih dahulu bersama Ibu Guru ya. Ya, Bu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu anak-anak. Ya, Bu. Dadah, Ibu. Dadah.